Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Saya dari program studi S1 Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang dengan NIM 240900000165 semester 2 kelas E. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkelahian antar remaja di malam hari yang mengakibatkan ketidaknyamanan warga. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita simak terlebih dahulu informasi yang diberikan oleh Bapak Satpam setempat. Malam Pak. Malam. Ya, minta waktunya sebentar ya Pak. Iya. Sebelum itu perkenalkan saya Lira, bapaknya dengan siapa? Dengan Bapak Dedi. Bapak Dedi. Ya. Di sini saya mau bertanya Pak mengenai perkelahian di malam hari yang mengakibatkan ketidaknyamanan warga. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, seberapa sering sih Pak kebisingan akibat perkelahian ini terjadi? Ya pernah gitu, tapi nggak sering ya. Biasanya ya 6 bulan atau ya, pokoknya pernah terjadi lah gitu, nggak sering. Jarang ya? Jarang lah hitungannya. Ya. Biasanya itu jam berapa aja ya Pak kejadiannya? Kalau kejadiannya biasanya di atas jam 12 ke bawah itu wis. Oh ya, malam ya, hari malam ya sampai pagi kan, itu masuk pagi kan. Ya, kayak jam hari. 1 ya dini hari. Biasanya nih apakah ada indikasi bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan konsumsi alkohol? Yang kebanyakan ya itu konsumsi alkohol gitu. Karena kan biasanya kalau alkohol itu kan bawaannya gitu sih, nggak kontrol gitu kan, dampaknya gitu. Biasanya siapa saja yang terlibat? Apakah warga sekitar atau hanya pendatang saja? Yang kebanyakan pendatang, ya. Apakah ada warga yang sudah pernah melaporkan kejadian ini ke RT, RW atau ke pihak yang berwenang? Ada Pak, ya paling. Oh ya, sudah pernah ya Pak? Sudah pernah. Menurut Bapak, apakah ada penyebab utama dari perkelahian ini selain alkohol tadi? Ya biasa itu ngomong kasar gitu kan. Oh jadi tersinggung gitu tersinggung lah gitu loh. Menurut Bapak apa ada solusi yang Bapak usulkan agar kejadian ini tidak terulang lagi? Ya kalau solusinya yaitu ada toleransi dengan rasa gitu kan. Oh ya, saling menghargai gitu kan. Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Jadi teman-teman, dari informasi yang sudah saya dapat, saya mengetahui bahwa perkelahian dan kebisingan antar remaja ini terjadi pada malam hingga dini hari. Faktor utama yang menimbulkan masalah ini biasanya akibat mabuk-mabukan dan kadang ada masalah internal. Kebisingan ini sangat mengganggu masyarakat sekitar yang sedang beristirahat. Oknum yang terlibat dalam perkelahian dan kebisingan ini adalah pendatang dan bukan warga setempat. Selanjutnya, Indonesia sendiri memiliki kebijakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 503, yaitu tentang mengganggu ketertiban umum. Diancam dengan pidana kurang lebih paling lama 3 hari atau denda barang siapa pada waktu malam hari menimbulkan kegaduhan di dekat rumah orang sehingga mau ketentraman. Dan di pasal 170 tentang kekerasan bersama terhadap orang atau barang, yaitu barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Selanjutnya ada juga kebijakan melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Banyak pemerintah daerah memiliki perda ketertiban umum yang bisa mengatur jam malam bagi anak atau remaja, larangan tawuran, sanksi bagi orang tua bila anak melanggar. Contohnya, Perda Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 14, yaitu setiap orang atau badan dilarang membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Di sini juga terdapat usulan kebijakan alternatif. Yang pertama adalah penyuluhan keliling di lingkungan rawan.
yaitu program penyuluhan secara langsung oleh pihak berwenang seperti Satpol PP ke lingkungan tempat remaja tinggal, dan mengedukasi soal dampak negatif perkelahian dan pentingnya menjaga ketertiban lingkungan. Dan yang kedua, terdapat pelaporan cepat berbasis aplikasi atau hotline, yaitu membuat sistem pelaporan cepat berbasis WhatsApp atau aplikasi lokal untuk melaporkan potensi konflik remaja. Dan warga bisa melapor secara anonim jika melihat gejala keributan. Yang ketiga, terdapat peraturan RT RW tentang ketertiban lingkungan, yaitu menyusun peraturan tingkat RT RW tentang batas waktu berkumpul bagi remaja dengan sanksi sosial jika dilanggar. Libatkan warga dan tokoh masyarakat dalam menyusun dan mengawasi peraturan tersebut. Dan yang terakhir, mediasi restoratif, yaitu mendorong penyelesaian konflik antar remaja melalui mediasi yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat. Fokus pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial, bukan sekedar hukuman. Rencana apa sih yang akan dilakukan jika usulan kebijakan-kebijakan tersebut tidak terrealisasikan? Yang pertama, pendekatan secara kekeluargaan dan mediasi warga. Ajak para pelaku dan keluarga mereka untuk berdialog dengan tokoh masyarakat dan RT RW guna menyelesaikan masalah secara damai dan memberikan teguran. Yang kedua, pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Pemasangan CCTV di titik rawan untuk mendeteksi dan merekam kejadian yang dapat dijadikan bukti. Yang ketiga, pemberlakuan jam malam informal untuk remaja. Himbauan atau kesepakatan warga agar remaja tidak berkeliaran di luar rumah melewati jam tertentu. Dan yang terakhir, melibatkan pihak kepolisian jika kejadian terulang. Jika sudah berulang dan membahayakan, tidak ragu untuk melibatkan kepolisian setempat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dadah.